Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi bersama Kakak Tira di sini. Gimana kabar teman-teman di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Wah, hebat sekali. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Hari ini Kak Tira akan bercerita tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Salabah. Salabah adalah sahabat Rasulullah yang jatuh miskin karena tidak ingin berzakat. Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Salabah. Salabah adalah orang yang sangat miskin. Setelah selesai menunaikan sholat berjamaah di masjid, dia selalu buru-buru pulang karena kain yang dipakainya untuk sholat hanya satu dan dia harus bergantian memakainya dengan sang istrinya. Hari pun berlalu, akhirnya Salabah menghadap Rasulullah. Ya Rasul, berikanlah kepadaku jalan untuk menjadi kaya. Rasulullah meminta Salabah untuk menerima rezeki yang ada dengan tawakal dan bersyukur agar Allah menambah nikmatnya. Namun Salabah tetap ingin menjadi kaya. Maka kemudian Rasulullah memberikan ia sepasang domba untuk dijadikan modal usahanya. Dengan izin Allah, domba itu pun berkembang biak hingga ratusan jumlahnya. Salabah pun memiliki kebun kurma yang luas dan subur. Salabah pun akhirnya menjadi orang yang kaya raya. Tetapi sayangnya hati dan pikiran Salabah tidak baik teman-teman, karena dia terlalu takut kehilangan hartanya. Salabah pun lupa untuk beribadah kepada Allah yang telah memberikan semua rezeki yang didapatkan oleh Salabah. Sholat berjamaah pun Salabah tinggalkan. Suatu hari datanglah wahyu tentang zakat turun kepada Rasulullah, dan Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib menagih zakat kepada Salabah. Rasulullah bilang bahwa jumlah harta yang dimiliki oleh Salabah wajib untuk membayar zakat. Ali pun segera menemui Salabah. Salabah, Rasulullah mengatakan kepadaku, engkau harus membayar dari sebagian kekayaanmu untuk fakir miskin. Namun Salabah menjawab dengan ketus, buat apa zakat bagi fakir miskin? Orang-orang miskin itu adalah pemalas. Lihat aku, kalau aku tidak duduk dengan santai, mana mungkin bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak ini? Hahaha. Ali pun menjawab, tetapi rukun Islam telah menetapkan atas orang yang mampu bahwa ia diwajibkan untuk menunaikan zakat dari sebagian hartanya. Salabah pun naik pitam. Apa? Aku harus memberi makan kepada mereka yang Allah sendiri tidak sudi untuk memberi rezeki kepada orang-orang itu? Tidak, aku tidak ingin berzakat. Rasulullah pun khawatir dengan apa yang telah Salabah perbuat. Rasulullah pun berkata bahwa harta yang dimiliki oleh Salabah kelak tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Nah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah pun terjadi. Mendadak harta Salabah dan ternak yang ia miliki diserang oleh hama dan wabah. Bahkan banyak ternak-ternaknya yang mati seketika. Bahkan kebun kurmanya pun kering seketika teman-teman. Akhirnya Salabah menemui Rasulullah untuk membayar zakat. Namun Rasulullah menolaknya. Lalu ia hendak menemui Abu Bakar dengan niat yang sama. Abu Bakar, aku hendak menunaikan kewajibanku. Tolong terima
terimalah zakatku. Lalu Abu Bakar berkata, maaf Salabah, aku tidak menerima apa yang ditolak oleh Rasulullah. Kekayaan Salabah pun musnah dalam sekejap. Ia jatuh miskin. Pada akhirnya, harta yang ia miliki tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri. Salabah tidak mau berzakat karena takut hartanya habis dan rugi. Padahal berzakat tidak akan pernah membuat seseorang menjadi miskin. Nah, teman-teman, kita memiliki 5 rukun Islam. Pasti teman-teman yang hebat di rumah tahu kan 5 rukun Islam kita. Yang pertama ada syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima naik haji. Di mana kita sekarang sedang ada di bulan puasa, dan sekarang juga kita sudah menunaikan zakat. Nah, bagi teman-teman jangan lupa untuk berzakat ya, karena harta yang Allah berikan kepada kita wajib untuk kita zakatkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itulah tadi cerita tentang Salabah. Nah, teman-teman jangan seperti Salabah ya, yang merugikan dirinya sendiri karena ia telah diberikan nikmat kepada Allah, tetapi dia melupakan orang-orang yang di sekitarnya. Lalu Allah ambil lagi hartanya dan ia kembali menjadi orang miskin. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti Salabah ya teman-teman. Amin. Nah, itulah tadi sedikit cerita tentang Salabah yang tidak mau berzakat. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman suka ya cerita tentang Salabah tadi. Katira pamit dulu. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.